Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan Bunda. Kali ini di rubrik Celoteh Bunda. Video ini dipersembahkan oleh mamturu.com. Produk bermutu adanya di Mamturu. Sekarang kami lagi ada di Orchid Forest Cikole. Anak-anak kebetulan lagi main. Ada permainan di sebelah sana. Jadi ini hutan pinus gitu dari perhutani. Seru deh. Kalau kapan-kapan main kesini aja. Kita pernah kesini 3 tahun yang lalu, jadi masih sepi. Belum soft launching karena launchingnya 2018. Kita 3 tahun yang lalu. Reviewnya bisa dilihat di sebelah mana? Sebelah sini apa sini? Klik aja ya. Nah, sebenarnya saya mau bukan bahas Orchid Forest-nya. Jadi di sini banyak gitu tuh suara-suara gitu. Biarin aja ya selagi suara saya masih kejelas. Kali ini saya mau sharing tentang BPJS. Saya sebagai pengguna BPJS ya. Nah, di luar dari pro dan kontra tidak puas dengan kinerja ataupun pelayanan BPJS, tapi saya sebagai pengguna BPJS berapa kali ya? Mungkin menggunakannya sekitar 4 kali gitu loh. Sejauh ini sangat puas dengan pelayanan BPJS. Kok tiba-tiba ngebahas BPJS sih? Ya, karena beberapa hari yang lalu anak saya baru keluar dari rumah sakit dan kita jadi terpikir lagi nih, karena sebagai pengguna kemudian sekarang lagi gonjang-ganjing tarif BPJS mau naik, worth it nggak sih gitu ya. Nah, kita mulai ikut BPJS itu dari iurannya berapa ya, murah deh, di bawah 60.000 gitu, kemudian sekarang kan 80.000 per orang. Nah, katanya nanti mau naik lagi untuk kelas 1 itu dari 80.000 jadi 160.000 per orang. Kenapa sih saya ikut BPJS? Nah, sedikit cerita dulu nih. Jadi, waktu punya anak pertama, kita tidak punya asuransi apapun. Nah, karena saya dan suami bukan pekerja kantoran, jadi dibilang pengusaha kali ya. Itu tanpa perlindungan apa-apa ya. Jadi kalau mau ke rumah sakit ya bayar sendiri, dirawat ya bayar sendiri. Nah, itu. Jadi waktu itu kita ketimpa musibah, Mirza masuk rumah sakit, dan itu masuk rumah sakitnya 3 hari dirawat, boleh pulang nambah lagi sekitar 5 harian. Jadi dia di rumah sakit itu sekitar 7-8 hari gitu, dan biayanya cukup besar ya, sampai kita trauma nih. Kita terpikir untuk mengalihkan mengalihkan beban gitu. Ada orang ketiga yang bisa membantu untuk pembayaran. Akhirnya kita ditawarin asuransi gitu. Awalnya suami masuk asuransi, terus Mirza, kemudian saya, bertiga. Lama kelamaan ngerasa terlalu berat untuk 3 polis itu. Kemudian ada informasi BPJS dan kita mendaftar. Tidak berharap sih pakai BPJS karena tentunya semua pengen sehat ya, mendingan kita bayar tiap bulannya. Jadi kan dia subsidi silang. Jadi alasannya kenapa beralih dari asuransi ke BPJS itu tadi karena terlalu berat biaya per bulannya. Kemudian agen asuransinya tidak bertanggung jawab, jadi saya kecewa banget. Dan tapi saya tidak menjelekkan asuransi manapun ya. Anda mau pakai BPJS, mau pakai asuransi juga, it's okay, nggak apa-apa. Cuman untuk standar keuangan kami, hitung-hitungan saat ini jauh lebih ringan kalau pakai BPJS untuk masalah asuransi kesehatan ya. Kenapa sih saya mau bikin video gini sharing-sharing tentang BPJS ya? Karena ini ucapan terima kasih juga ya, karena sudah saya sebagai pengguna sangat terbantu dengan adanya BPJS tersebut gitu. Jadi pengalaman pertama saya untuk pakai BPJS itu ketika Khaira, anak bungsu saya, tiba-tiba demam tinggi. Akhirnya kita ke emergency dan dia panasnya sampai 40. Sudah dikasih obat turun panas, nggak turun-turun juga, dan dia pun disuruh masuk untuk dirawat. Waktu itu kita ke rumah sakit Hermina Arca Manik Bandung, masuk emergency, kemudian disuruh untuk dirawat. Nah, karena kita kelas 1, Hermina itu punya kelas 1-2. Jadi satu yang umum, 1 ruangan 2 bed, dan yang satu untuk BPJS 1 ruangan 3 bed. Kebetulan waktu itu lagi penuh, jadi Khaira itu dititipkan ke kelas 1 yang umum, jadi 1 kamar 2 bed gitu. Seharusnya tadi 1 kamar 3 bed. Jadi kayaknya rezeki Khaira juga ya, sampai dia selesai dirawat dia tidak dipindahkan, karena katanya kalau misalnya nanti di kelas 1 BPJS ada yang kosong, Khaira dipindahkan. Ternyata nggak kejadian gitu loh.
prosesnya lancar lewat emergensi. Kemudian pengalaman kedua, Mirza demam tinggi juga, dan ini pemakaian kedua dan ketiga juga ya, langsung Mirza dua-duanya. Itu kita ke rumah sakit Santosa Kebonjati Bandung. Itu juga sama. Enggak, Mirza itu ke dokter anak dulu, kemudian memang statusnya sudah gawat dan dia masuk emergensi, lalu masuk ke ruang perawatan. Nah, yang pertama Kebonjati itu kelas satunya 1 kamar 2 bed. Nah, itu pertama Mirza masuk yang ruangan itu. Nah, pengalaman ketiga masih Mirza tadi ya, di Santosa juga. Dia kelas 1, 2, dan 3 itu lagi penuh. Akhirnya kita harus naik ke junior suite yang 1 kamar 1 bed. Nah, di sini kita agak deg-degan nih karena orang BPJS-nya bilang nanti pembayarannya tidak full ditanggung oleh BPJS. Agak deg-degan dong gitu. Dan mereka nggak bisa transparansi akan berapa persen gitu loh. Sampai akhirnya Mirza diizinkan untuk keluar, baru tahu rinciannya seperti apa, dan ternyata alhamdulillah tidak terlalu berat ya, mungkin sekitar pembagiannya 80-20 atau 75-25, jadi yang kecil proporsinya pasien kayak gitu. Nah, pengalaman terakhir yang baru terjadi kemarin, pengalaman keempat memakai BPJS ya, Khaira muntaber ya, dehidrasi. Wah, itu kalau ada backsound suara anak nangis biarin aja ya, itu bukan anak saya. Khaira masuk rumah sakit karena dehidrasi. Itu statusnya juga sama, masuk kita konsultasi dulu ke dokter, tapi kondisinya Khaira sudah gawat, darurat, masuklah emergensi. Nah, dari keempat kejadian tadi bisa dilihat ya, kami menggunakan BPJS itu saat kondisi emergensi. Jadi prosesnya nggak ribet, asalkan ya tadi kebetulan memang kasusnya emergensi. Mungkin orang merasa ribet karena harus ke Vaskes dulu, Vaskes 1 tempat kita mendaftar dulu di mana, pilihan Vaskesnya di mana. Dari situ kasih rujukan dan segala macam. Nah, kita menggunakan BPJS itu untuk situasi emergensi seperti itu, yang memang anak ketika harus dirawat atau alhamdulillah kita belum pernah ya, jangan ya, nauzubillah. Di situ kita menggunakan BPJS. Tapi kalau sakit-sakit biasa segala macam ya, beli-beli obat di apotek atau ke dokter biasa aja gitu. Kalau anak ya ke dokter anak, kita ke dokter umum gitu. Jadi tidak terlalu memikirkan seribet apa prosesnya gitu loh. Nah, kalau ayah bunda gimana? Pernah nggak punya pengalaman menggunakan BPJS? Ribet apa enggak sih? Menurut kami sih nggak ribet ya, karena tadi kami menggunakan ketika emergensi dan terbantu sekali dengan adanya BPJS. Tapi permasalahannya, yang tadi saya bilang di awal, BPJS itu katanya mau naik, kita kelas 1 80.000 per orang. Kemudian nanti naik jadi 160.000 per orang, kali 4 orang. Total berapa tuh? 600? Nah, kalau ditotalin 640 per bulan ya, pengeluaran kita untuk BPJS. Worth it nggak ya? Karena kemarin baru dapat penawaran asuransi juga nih. Katanya dengan 500.000 bisa mengcover 4 orang. Wah, bisa diperhitungkan juga nih. Jangan dong, jangan naikin. Nah, itu dia sharing dari saya sebagai pengguna BPJS ya. Jadi intinya saya merasa BPJS termasuk yang murah untuk asuransi kesehatan. Ya, kalau misalkan Anda mau pilih asuransi, terserah, karena asuransi menawarkan benefit-benefit lainnya tentu yang nggak dikasih sama BPJS ya. Itu jadi Anda bisa kalkulasikan lebih baik mana gitu, karena bisa juga kok double ketika Anda pakai BPJS dan asuransi. Untuk saat ini kami tidak pakai asuransi. Wah, jangan-jangan habis ini banyak yang nawarin asuransi. Dan intinya pengalaman menggunakan BPJS tidak ribet karena situasinya kami pakai ketika emergensi, dan memang prosedural dari BPJS itu bisa digunakan ketika memang gawat darurat. Jadi kalau cuma sakit pening, sakit pusing, mual, itu ya itu ke dokter-dokter biasa aja lah gitu lah. Anak demam biasa ya ke dokter gitu, nggak usah ribet-ribet harus ke Vaskes lain dan segala macamnya. Itu ya kita pakainya ketika emergensi. Dan yang terakhir yang jadi permasalahan berikutnya adalah kalau BPJS itu naik ya. Nah, itu jadi masalah nih buat saya. Mudah-mudahan nggak naik, atau naiknya jangan sebanyak itu dong. Karena nih di sebelah-sebelah kiri kanan nih udah banyak juga yang nawarin. Dengan 640 jangan-jangan udah dapat fasilitas yang lebih baik dari asuransi. Gimana nih? Nanti dia pikir-pikir dulu ya.
Oke, terima kasih sudah terima kasih ya udah ngedengerin celoteh Bunda. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa jadi masukan juga untuk Anda ketika mau memilih perlindungan khususnya untuk kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berisik amat sih, diam dulu Pak. Iya, 20.000 per orang. 20.000 per orang itu buat naik jembatan sama Gratis Flying Fox. gratis Flying Fox. Kirain tuh rekaman di sini bakal sepi, taunya rame. Berisik sama petugasnya. Salah satu perusahaan asuransi. Loh, ini kenapa sih bocor, Pak?